Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Biodas 19 akan melakukan studi lapangan yaitu mengenai pencemaran sungai yang ada di Mulyorejo Utara. Sungai adalah salah satu ekosistem yang sering kita jumpai di sekitar kita dan sangat terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya sebagai tempat mencari ikan dan sebagai ekosistem yang berfungsi sebagai mengalirkan air dari tempat lain ke tempat lain. Namun saat ini banyak sekali sungai-sungai yang telah tercemar, baik itu tercemar oleh benda padat ataupun benda cair. Nah, salah satu sumbernya yaitu berasal dari limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan pencemaran lainnya. Seperti yang terjadi juga pada sungai di belakang saya ini, saya sedang berada di Desa Mulyorejo Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Seperti yang kalian lihat, di dalam sungai ini banyak sampah-sampah plastik dan juga sampah bekas rumah tangga lainnya. Selain itu, air dari sungai ini keruh dan juga berbau tidak sedap. Oleh karena itu, bagaimanakah solusi untuk mengatasi pencemaran yang ada di sungai? Ayo kita cari tahu. Solusi untuk menanggulangi pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dan limbah pabrik salah satunya adalah dengan metode bioremediasi. Bioremediasi adalah penguraian limbah dengan menggunakan prinsip biologi supaya dapat mengontrol dan mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Bioremediasi untuk menanggulangi pencemaran air sungai dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman apu-apu. Tanaman apu-apu dapat menurunkan kadar pencemar pada air yang memiliki kadar organik tinggi. Tanaman ini memiliki akar dengan daya cengkram yang tinggi sehingga dimanfaatkan untuk membersihkan sungai. Selain tanaman apu-apu, dapat juga menggunakan Neomarica gracilis atau disebut juga iris air. Nah, iris air ini dapat digunakan untuk remediasi air limbah rumah tangga karena sifatnya yang mendegradasi amonia menjadi nitrogen lalu menggunakannya untuk melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen. Nah, oleh karena itu, kadar oksigen terlarut di dalam sungai akan meningkat. Jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air akan menurun. Kadar karbon dioksida bebas akan menurun. Dan juga kesadaan total akan menurun. Selain itu, kita juga dapat menggunakan mikroalga sebagai agen bioremediasi. Mikroalga mampu menyerap pencemar yang berasal dari air limbah. Mikroalga yang pernah digunakan untuk melakukan bioremediasi, beberapa di antaranya adalah berasal dari jenis Chlorella, Scenedesmus, dan juga Oocystis. Chlorella dapat menurunkan kadar amonia. Scenedesmus dapat menurunkan kadar senyawa fosfat dan juga nitrat, sedangkan Oocystis dapat menurunkan kadar sulfat. Kemudian, kita juga dapat menggunakan bakteri sebagai agen bioremediasi. Untuk lebih spesifiknya adalah sebagai agen bioremediasi mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik dengan diameter kurang dari 5 mm. Bakteri yang dapat meremediasi mikroplastik adalah Pseudomonas sp, Azotobacter, Bacillus megatherium, Halomonas sp, dan lain-lain yang jumlahnya lebih dari 90 genus termasuk bakteri yang sudah disebutkan sebelumnya. Bakteri akan mendegradasi mikroplastik dengan cara memecah polimer yang merupakan penyusun plastik menjadi oligomer, monomer, dan dimer setelah beberapa kali melewati proses-proses tertentu. Itulah beberapa agen bioremediasi yang dapat kita gunakan untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi di sungai. Namun, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka, dari itu kita harus menjaga kebersihan sungai dengan melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan tidak membuang sampah ke sungai. Pada intinya, bioremediasi ditujukan untuk mengubah senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang aman bagi lingkungan. Kekurangan dari agen bioremediasi yang sudah disebutkan sebelumnya kebanyakan adalah masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Kebanyakan bioremediasi memiliki kekurangan dari segi waktu yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama.
dan hanya beberapa bakteri yang dapat bereaksi dengan berbagai jenis material organik dan juga zat kimia yang ada di alam.